Maaf banget nih Kak. Kan kalau yang tadi kita bahas itu meninggalnya wajar gitu ya. Nah, ada kondisi-kondisi tertentu yang meninggal mungkin tidak wajar atau bukan penyakit atau kondisi baik-baik gitu. Nah, misalnya kondisi keluarga udah ikhlas nih. Kan ada yang bilang kalau meninggalnya tidak tepat Wajar. waktunya atau tidak wajar itu bakal sulit untuk diterima di atas gitu. Nah, itu benar nggak sih Kak menurut Kakak? Kita lebih enaknya ya wajar dan tidak wajar gitu. Yang harusnya sama nggak seharusnya gitu kan. Iya, Gitu. Jadi gini, gue akan jawab berdasarkan gue yang penganut spiritual ya. Gue bukan pemuka agama nih, gue takut nih. supernatural, Ya spiritual. spiritual. Ya gue bukan pemuka agama, gue spiritual. Gue nggak mau ya, orang kalau udah ngomong pemuka agama pikirnya gue negatif gimana gitu ya. Gue lebih enak dibilangnya pada pelaku spiritual aja deh gitu. Hmm, oke. Selama ini kita kan mikir orang meninggal bunuh diri aja yang tersesat atau yang nggak keterima. Sebenarnya bukan cuma orang bunuh diri doang. Nah, kesalahan kita yang nggak mengerti nilai spiritual gitu. Bagi kita yang ngerti nilai spiritual adalah bukan cuman manusia yang bunuh diri doang yang nggak akan keterima, tapi orang yang belum meninggalkan sisi duniawi atau masih kemelekatan tentang duniawi sendiri. Contoh ada dendam, ada masih kepikiran kemelekatan dengan harta benda atau yang dicintainya, ya itu akan tersesat pada akhirnya. Itu, tapi akan lebih ke konteksnya adalah ya balik ke free will-nya si roh itu sendiri akan kemana Hmm. di situ. Oke, Jadi, jadi banyak hal yang bisa menyesatkan kita di saat kita meninggal. Yaitu bukan cuma bunuh diri aja, tapi banyak hal yang berhubungan dengan balik lagi kemelekatan lagi. Bahayanya kemelekatan sampai kemana-mana loh kalau kita sadarin di situ. Ngerti? Jadi afterlife itu semua balik lagi ke masing-masing roh atau individu itu, Iya, apakah dia sudah bisa melepaskan dari kemelekatan itu apa enggak, iya, apapun caranya dan iya, kondisinya itu balik lagi, tergantung iya, dari si roh itu ya. iya. Termasuk kemelekatan dengan masalah-masalah. Jadi gue pernah ngedapetin ada kasus seorang ibu rumah tangga yang meninggal dengan kondisi dia belum keterima dan tersesat di sebuah dimensi dikarenakan hidupnya terlalu hancur. Ada. Bunuh diri. Bukan dia meninggal karena penyakit, tapi kondisinya adalah waktu dia masih hidup dia terlalu menderita karena suaminya lah, keluarganya lah, yang pada akhirnya tuh ya dia meninggal dengan nggak tenang. Yaitu kemelekatan dengan masalahnya itu sendiri, itu juga nggak boleh. Kemelekatan dengan masalah, jadi masih melekat dengan masalah-masalah yang ada, dendam, dengki, ya pokoknya itu juga akan menyesatkan kita di apa, di dimensi lain gitu loh. Jadi salah satu yang gue harus ingetin di kalian bisa ya, ya kita kan nggak tahu ya suatu hari siapapun kan bakal meninggal gitu kan. Ya benar, di saat kita tahu berada di sekaratul maut atau di kondisi yang nggak baik, ya kita harus nyebut nama Tuhan itu sendiri supaya seolah kayak peresmian kita melepaskan ke dunia kemelekatan itu dan balik ke unsurnya Tuhan lagi gitu kalau dariku. Hmm. Misalnya, Hmm. kan tadi kakak bilang kalau misalnya yang punya ikatan batin dengan roh yang meninggal Hmm. itu, si rohnya ini sendiri sudah lepas gitu. Maksudnya sudah tidak ada kemelekatan lah. Hmm. Jadi sebenarnya nggak berpengaruh dong orang-orang yang sedih ini ke roh ini sendiri. Nggak terlalu berpengaruh stop Harusnya nggak energinya berpengaruh kan? karena ikatan batinnya koneksinya nggak ada. Kalaupun ada mungkin kecil, nggak bisa menarik si menarik perhatian si roh ini Hmm. gitu. Tapi kalau dia punya ikatan batin, ya kan ada koneksi yang kuat banget yang akan menarik si energi roh ini untuk balik dan melihat kemelekatan di duniawi itu sendiri. Jadi please ikhlasin di saat kalian punya keluarga yang udah meninggal, siapapun dia. Kalian hanya bertugas untuk mendoakan.
gitu loh, memberikan kebaikan gitu. Kalaupun memang dia belum merasa kayak dia belum pada tempatnya. Jadi ya gue nggak, ya belajarlah peka terhadap keluarga kalian yang udah meninggal. Ya mungkin ya orang tua kalian lah mungkin di sana susah. Kita nggak tahu, tapi belajarlah kalian coba ngobrol sama Tuhan. Ya Tuhan, kasih gue petunjuk dong, sebenarnya keluar si orang tua gue ini udah aman belum sih? Pasangan gue ini udah aman belum sih? Belajar peka. Kalau kalian emang pengen atau membantu mereka dalam fase proses yang pergi tersebut gitu. Ya tapi ya, ya terserah kalian mau membantu atau enggak gitu. Tapi gue tegasin, Tuhan menyukai pengorbanan. Di saat kalian berkorban untuk kebaikan, untuk sesama makhluk, ya Tuhan akan memperhatikan kalian di situ. Ngomongin soal doa ke Tuhan gitu ya Kak. Ada nggak sih pengaruhnya doa kita untuk orang yang sudah meninggal tersebut? Ada nggak pengaruh kita yang masih hidup berdoa? Ada. Gimana tuh? Lebih menyadar, jadi doa itu adalah energi yang pada akhirnya menyadarkan bila mana si energi roh ini tersesat, atau dia labil, atau dia nggak percaya bahwa Tuhan itu akan memberikan yang terbaik buat dia gitu loh. Nah jadi kayak energi doa ini akan menyelamatkan atau mau menyelamatkan, mengingatkan para roh yang tersesat ini untuk balik ke jalan yang benar. Dan bisa aja di saat roh ini punya kontrak, bisa aja punya kontrak sama iblis. Nah kalau kita nggak ngamatin, gimana dia bisa selamat? Cara kerjanya gimana tuh? Doa dan cara nyelamatin dia kontrak dengan iblis Kak? Yang bisa dibilang prosesnya gue nggak terlalu beraneka macam proses. Bisa aja mungkin Tuhan memang pada akhirnya Tuhan akan melihat perhitungan nih orang memang harus masih bisa selamatin atau enggak. Gue nggak tahu. Tapi bisa, dan keputusan itu sama Tuhan, bukan sama kita. Dan bisa aja dengan kondisi makhluk ini nggak percaya Tuhan dan lebih memilih pada dimensi the monster. Bisa aja dengan cara kita doa, kita ngingetin, dia akan sadar, oh ternyata ada Tuhan loh. Oh maksud Kakak bahkan orang yang sudah roh yang sudah meninggal pun itu banyak yang belum tahu dia tuh bakal naik ke atas. Ada. Jadi dia clueless aja gitu. Ada. Banyak loh di situ. Tapi gua nggak bisa nolong semua itu. Gua tipe orang yang bekerja dengan maunya Tuhan kalau gua. Ke semua. Gitu. Hati gue tuh flat. Jadi Tuhan akan ngarahin. Kalau dibilang feeling Tuhan mau dia gue selamatin. Kalau enggak gue akan diem. Hati gue tuh kayak nggak ada bereaksi. Kalau misalkan ada termasuk ya apapun itu ya, di saat ada yang butuh gue akan biarin hati gue bereaksi atau enggak. Kalau dia bereaksi gue akan ngatur. Kalau enggak ya udah. Gitu loh. Ada nggak sih Kak contohnya yang Kakak lihat di dunia dimensi lain, terus dia nggak tahu mau ngapain, tapi dengan bantuan doa gitu, terus dia jadi terselamatkan gitu atau jadi naik ke atas? Ada. Dulu klien gue pribadi yang dia itu selamat sama anaknya. Jadi orang tuanya tuh dulu ya mungkin ya terlalu kemelekatan dengan duniawi ya. Pada akhirnya jadi orang yang punya penyakit hati bertumpuk gitu. Yang bertumpuk, yang pada akhirnya tuh ngerasa kayak ditambah lagi dia juga pernah ke orang pinter gitu kan. Pada akhirnya si anak ini akhirnya pelepasan jasa. Istilah kasar apa ya? Gue lupa tuh. Intinya kasar kayak memberikan kebaikan ke orang yang udah meninggal. Dan itu sampai. Ya balik lagi. Maunya Tuhan. Bukan maunya gue. Gitu. Ada juga yang gak sampai. Kenapa?
Ya Tuhan lebih tahu hitungannya gimana. Ada mungkin orang itu emang udah berat banget kasusnya, akhirnya susah untuk dibantu. Ada yang orang manusia yang mencoba memberikan kebaikan itu dia ini nggak ikhlas akhirnya nggak sampai. Ada hukum di sini kadang orang nggak sadar kadang sebagai manusia yang ingin membantu orang yang meninggal ini tapi dia nggak tahu hukumnya nih gitu jadi dia ngikut-ngikut aja ngikut oh emang gini ya gitu padahal tapi dia nggak ngerti ini udah bener apa belum ya. Nah, kalau ngomongin soal bisa ngebantuin yang sudah meninggal gitu ya Kak. Ini kita ngomongin kebalikannya. Ada nggak sih Kak dosa turun-temurun atau dosa warisan itu? Dosa warisan gini di saat kita ngomong gini kita nggak kalau ngomongin tanpa entitas nggak ada entitas di luar dari keturunan itu ya itu nggak ada misalkan orang tua bikin apa terus anak yang akan mendapatkan efek sampingnya itu nggak ada di situ tapi eh kita ngomong karma lah ya lebih enak tuh kalau karma si bapak terus kena ke anaknya nggak ada. Oke, tapi ada sebuah warisan kenegatifan dari orang tua bisa turun ke anak yaitu adalah entitas negatif bila mana orang tua melakukan kerjasama atau bersekutu dengan sebuah entitas jahat maka entitas jahat ini akan turun ke anak-anaknya emang dan akan mencoba menghancurkan anak-anaknya kalau anaknya ini nggak sekuat orang tuanya yang bersekutu sama mereka itu ada tapi kalau karma yang umumnya pada umumnya terus yang nanggung anaknya kayak enggak deh gitu Iya kayak sih. enggak ada Kalau karma itu sendiri kan ke individu masing-masing kan, Iya, ke jiwa masing-masing kan. iya Nah, yang enggak kalau kakak bilang tadi tuh bisa kita ubah atau kita tolak gitu nggak sih Kak? bisa ditolak kan warisan berarti bisa terima dan bisa enggak tapi ingat entitasnya akan terus nargetin kita kalau kita nggak berhasil untuk melawan mereka gitu jadi konteksnya warisan sesuatu yang kayak memaksakan untuk kita terima tapi kita bisa melawan untuk menolak nilainya 50-50 bisa atau enggak di situ apa yang terjadi biasanya kak biasanya keturunan ini banyak masalah Iya, kan ada yang bilang disebabkan entitas ini ya yang sial-sial itu juga Nah. termasuk. iya disebabkan memang entitas ini gitu karena di saat entitas ini masih dalam circle keluarga ini ya dia apa ya dia akan menghalangi kebaikan itu mendekati si keturunannya ini di situ makanya demikian kadang banyak masalah di situ tapi dari sebab entitas ini ya gitu karena ya mereka masih di circle entitas gelap atau the monster ini gitu dia harus keluar dari dunia the monster dulu baru mereka bisa aman gitu Ciri-cirinya apa ada di konten sebelumnya ya Kak? ada di situ Nah, kan kakak bilang yang turun-temurun tadi ya warisan itu ya. Nah, ini ngomongin hal yang beda tapi mirip-mirip. Kan sering tuh kayak misalnya kita dari kondisi sumpah demi apa gitu misalnya. Sumpah demi bapak gue gitu kan sering banget kan kalau kita sehari-hari. Itu tuh sumpahnya tuh beneran ada nggak sih Kak? Sumpah tuh beneran sumpah itu ada efek nggak sih? efek Oh gitu ya? efek gitu Hmm. dan hati-hati apalagi demi orang yang kita sayang atas nama orang yang kita sayang itu fatal jadi ada sebuah kejadian waktu itu klien gue telepon gue konsultasi dia bilang dia mimpi ada entitas yang sedang ada yang berbentuk gelap shadow yang dia mimpi ya yang deketin anaknya pas anaknya lagi main terus pas anaknya juga lagi tidur dia mimpi 2 kali mimpi pas anaknya lagi main soal dan mimpi ada si gelap ini di sekitar anak cowoknya terus pas lagi anaknya tidur ada entitas ini juga ada 2 kali dia hubungin gue ya gue cari tahu dong pas gue cari tahu kenapa si entitas ini merasa memiliki anak ini
gitu loh. Gue cari memorinya di memori dari si entitas gelap itu. Akhirnya gue mendapatkan sebuah fakta. Kayaknya ya, gue langsung melontarkan komentar gini kan ke orang tua, ke klien gue. Kayaknya orang tuanya ada bikin something kesalahan. Gue nggak tahu apa yang pada akhirnya membuat entitas ini punya kuasa atau punya hak atas anak ini. Gue bilang, Mbak bikin apa? Atau ada Mbak ngomong apa atau apa gitu yang gue nggak tahu gitu ya. Coba Mbak ingat-ingat lagi. Ingat-ingat. Oke, kayaknya ini kali ya Mas ya. Seminggu yang lalu sebelum saya mimpi tadi gitu kan. Seminggu yang lalu sebelum saya mimpi, jadi ada keributan antara saya sama suami, ada keributan saya dengan sama suami. Dan saya pun konsultasi suami nggak tahu katanya gitu kan, suami nggak tahu. Jadi kita ada perdebatan, keributan yang lumayan besar, yang memang itu kesalahan sama saya, ada di saya. Jadi suami saya tuh menuduh saya ada selingkuh sama orang lain, gitu lah. Tapi saya ketakutan dong, Mas. Saya harus jujur sama Mas Adam, katanya. Saya ketakutan yang pada akhirnya saya mengucapkan sebuah kata, sumpah demi anak saya nggak selingkuh, demi anak saya bawa Mas. Sumpah demi anak saya nggak selingkuh, padahal saya melakukannya, katanya. Dan saya salah. Oke. Pas gue denger, berarti Mbak sadar, Mbak salah, gue bilang. Ya saya sadar Mas gitu. Terus gimana cara membatalkan ini? Jadi aku kasih tahu dulu. Atas doa Mbak, sumpah itu secara nggak langsung jadi doa kan? Doanya Mbak dong. Tapi Mbak melanggar doa Mbak. Efeknya apa? Ada yang dikorbanin. Apa yang dikorbanin? Anak, sesuai dengan ucapan tadi. Ucapan adalah doa. Jadi anak Mbak, karena Mbak sudah melanggar atau nggak sesuai dengan doa dengan sumpah Mbak tadi, ya pada akhirnya nih anak jadi kepemilikan kubu kiri nih, gitu. Dan mereka bebas untuk melakukan apapun. Anak itu adalah rezekinya orang tua, jadi suka-suka si kubu kiri ini untuk mengotak atik si rezeki ini. Karena Mbak sudah bersalah dengan apa yang Mbak lakuin gitu loh. Pada akhirnya berefek pada rezeki Mbak. Anak itu kan adalah rezeki di situ. Nah, kalau untuk membatalkannya gimana? Aku bilang baiknya adalah ya Mbak ngomong sama Tuhan dan memperbaiki hubungan Mbak sama suami. Tapi Mbak ngomong sama Tuhan, Mbak batalin dengan tegas, Mbak langsung berdoa. Karena ini masih dalam konteks yang penting Mbak menyesali, Mbak tanggung jawab dengan doa Mbak, ini akan beres sih sebenarnya. Akan beres. Ya, tapi ini karena ini masih baru dan masih bisa aku lihat masih aman, ini masih aman, Mbak bisa cukup berdoa. Nanti kita doa bareng, aku akan ngasih panduannya dan aku akan ngurus astralnya, gue bilang gitu. Jadi ini masih aman, gue bilang Mbak nggak perlu khawatir. Tapi jangan diulangin sulit nih, stop. Ya akhirnya kita pembatalan doa dan terus akhirnya astral ini pun gue beresin, ya udah aman. Dan dia berjanji ke Tuhan dan dia tidak akan mengulangi hal yang sama, ya udah itu jadi udah urusannya dia. Gitu. Tugas gue cuma kayak menyelamatkan anak itu sih. Situ aja. Berarti hati-hati dengan ucapan. Hati-hati, jangan ngorbanin orang-orang yang kita sayang dalam sebuah sumpah. Hati-hati gitu, apalagi itu bagian rezeki kita ya, rezeki kita akan berantakan. Kalau misalnya tadi kan ngomongin orang sekitar gitu ya, sumpah demi orang sekitar lah gitu. Kalau sumpah demi Tuhan, apa efeknya? Ya siap-siap aja dihakimin Tuhan. Berarti lu cari masalah sama Tuhan. Nah ini yang gue bilang tadi. Parah. Ya ini akan lebih parah nih. Ini akan lebih parah karena lu cari masalah sama Tuhan. Lu bawa nama Tuhan lu. Hati-hati. Di situ. Makanya gue bilang tadi, selama lu masih masalah tentang duniawi, lu masih aman. Tapi kalau lu geret-geret masalah bawa Tuhan, cari masalah lu berarti. Kalau ada masalah, ada karma, ya itu masalah
Tuhan itu selalu cari masalah. Jadi hati-hati. Kalau misalnya ngomong sumpah demi Tuhan kan anak kecil tuh sering tuh ya sumpah demi Tuhan gitu. Kan dia nggak ngerti tuh Kak. Nah gimana tuh? Ya kalau orang itu masih kategori belum mencapai kesadaran yang seharusnya dalam perhitungan Tuhan, itu masih nggak apa-apa sih. Namanya juga anak kecil, Tuhan juga tahu cara menghitungnya. Gitu loh. Tuhan lebih tahu cara menghitungnya ketimbang kita. Di situ tuh nggak masalah sih menurutku. Makanya itu gunanya sebagai orang tua adalah mendidik. Di situ. Iya. Kecuali orang-orang yang sudah sadar penuh dengan apa yang dilakukannya gitu ya. Disitulah gue ngerasa jadi anak dewasa tuh gak enak sebenarnya. Iya gak sih? Pada akhirnya jujur aja ada pemikiran bego gue setelah gue kenaikan spiritual. Akhirnya gue sadar gak enak jadi dewasa. Padahal waktu kecil pengen dewasa. Udah dewasa gue pengen jadi anak kecil sebenarnya. Mau ngapa-ngapain kayak bodoh amat sebenarnya. Bebas berbuat salah ya. Gitu, ini pikiran bego gue. Ya udahlah gitu. Nah ini beda topik lagi nih Kak. Kan kita kalau sehari-hari tuh kadang suka mengutuk orang lain gitu. Nah itu beneran bisa gak sih Kak? Ada nilai kutukan tuh ada rumusnya. Kalau kita memang misalkan gua menjahati atau menzolimi Gede atau Ferdi, maka kutukan itu akan berlaku. Tapi dengan konteks dia dengan kondisi energi yang seimbang. Energi yang seimbang. Dia ini siapa? Jadi gini, orang-orang yang di fase menjalani kehidupan spiritual, mereka itu akan mengalami fase keseimbangan. Nah, kalau dia keseimbangan, berarti energi dia seimbang, berputar, aktif. Jadi di saat lu memberikan sesuatu negatif ke gua, negatif itu akan gua balikin lagi ke lu. Keseimbangan. Energi gua seimbang. Tapi kalau orang ini energinya nggak seimbang, yang dizoliminya energi nggak seimbang, lebih ke energinya tetap tak bergerak, maka energi negatif yang lo kasih ke gua itu gua telan, ngendep di gua, karena nggak ada keseimbangan di situ. Gitu. Berarti jadi ada rumusnya. Jadi kutukan itu berlaku untuk orang-orang yang memang konteksnya sudah di fase spiritual atau memang terzolimin banget. Tapi dengan konteks memang harus keseimbangan itu sih. Makanya di saat banyak orang yang dizolimin tapi orang itu nggak seimbang, karmanya nggak berjalan karena orang itu nggak keseimbangan. Ngerti kan? Nggak keseimbangan tuh maksudnya gimana kayak? Nggak keseimbangan tuh gimana kayak? Jadi inti orang yang udah sadar bahwa the power of besar itu dan Tuhan itu ada. Jadi kayak ya sudah ada Tuhan yang balas, ngerti kan? Iya, tapi jadi paradoks kalau misalnya orang yang sudah berserah tapi mengutuk tuh kayaknya nggak mungkin sih. Mungkin nggak sih orang yang sudah ikhlas tapi dia mengutuk itu jadi negatif juga nggak sih Kak? Gue nggak bisa menyamakan semua aspek itu salah benar tuh gue nggak tahu. Tapi ini tidak dibenarkan tapi netral, ngerti nggak? Hukumnya netral. Ini nggak dibenarkan tapi hukum netral dan ini bisa terjadi. Bisa aja ya. Iya. Jadi gue nggak bilang dia salah, ya. Si pengutuk ini gue nggak bisa bilang dia salah dan gue juga nggak bilang dia benar. Dia netral. Tapi bisa terjadi, nilainya tuh nilai netral tapi bisa terjadi. Oke. Gitu loh. Tidak dibenarkan dan tidak disalahkan. Sebenarnya bebas aja tapi itu bisa terjadi karena dia seimbang gitu. Seimbang. Untuk benar apa enggaknya itu terserah yang di atas juga gitu. Nah, karena yang setelah gue pelajari nilai ketuhanan banget, akhirnya gue sampai ini nggak ngerti kan nilai kebenaran tuh apa sih sebenarnya, yang benar tuh apa sih benar. Nah setelah gue mencari tahu gue kombinasi nih pengetahuan gue di kitab suci, di agama, di konsultan, di penelitian gue tentang dunia lain, akhirnya gue tahu sebuah fakta. Kebenaran yang benar-benar benar adalah keseimbangan itu sendiri.
Ya, Yin and yang. kebenaran yang benar-benar adalah keseimbangan itu sendiri. Semua hal tuh harus seimbang. Of course. Dan di dunia ini ada positif ada negatif. Kalau lu nggak seimbang, itu nggak benar. Gitu. Yang seimbang adalah benar. Contoh, selalu di saat Tuhan, ya ini contoh kasar ya. Contoh yang sehari-hari yang harusnya kita pahami gitu. Di saat Tuhan pengen menjadikan seorang lebih baik dan akan memberikan hadiah, Tuhan bisa biasanya menguji. Jadi Tuhan kasih pahit dulu kan. Prosesnya pahit kan. Kasih pahit dulu, lu baru kasih enak. Iya kan, keseimbangan kan. Mana ada Tuhan ngasih enak-enak aja. Kita nggak akan tahu itu enak kalau kita nggak tahu pahit. Iya, gitu loh. Dan Tuhan cuman Tuhan ngasih pahit ya, bukan penderitaan ya. Tuhan ngasih pahit buat gue. Jadi prosesnya memang pahit. Bukan pahit kali ya, lebih enaknya Tuhan ngasih fase berat. Lebih enak ya bahasanya lebih enak. Tuhan ngasih fase berat. Gitu. Tuhan ngasih fase berat, ya kalau kita bisa melewati proses berat itu, ya kita akan menerima kebaikan itu. Ya seimbang lagi. Jadi kalau pokoknya gue aduin banyak hal, ya kebenaran yang benar adalah seimbang itu sendiri. Di situ. Jadi nggak ada yang benar kalau dia nggak seimbang. Ya gitu. Jadi nggak ada yang benar kalau dia nggak seimbang. Contoh, orang terlalu fanatik dengan spiritual, dia lupa pertanggungjawabannya dengan duniawi, seimbang nggak? Salah. Salah. Contoh, ada orang nih, seorang pemimpin keluarga, dia terlalu spiritual, dia ngejar ketuhanan, tapi dia nggak bertanggung jawab dengan anak istrinya. Seimbang? Benar nggak? Enggak. Ya berlebihan sih itu. Iya kan? Banyak sih yang kayak gitu. Banyak contoh gitu. Ada orang yang terlalu memikirkan duniawi, dia nggak memikirkan dunia dengan Tuhan. Salah nggak? Salah. Semua akan jadi salah kalau dia nggak seimbang. Ya nggak sih? Jadi kebenaran yang benar adalah keseimbangan itu sendiri. Fakta yang gue temuin dari kenaikan spiritual gue di situ. Setuju sih Kak. Gitu. Di saat ya semua seimbang, gue susah menjelaskannya. Di situ ada, di saat kita berdoa, kita harus seimbangin dengan usaha. Nggak bisa kita cuma berdoa tapi nggak ada usaha kan. Terus bisa kita usaha aja nggak doa juga. Iya kan. Jadi kebenaran yang benar-benar mutlak adalah keseimbangan. Gitu. Di situ gue sadar, ya udah, santai aja, tenang aja. Iya sih. Oke. Seimbang. Jadi lo punya kemampuan segini, ya udah lo dapet segini. Lo punya kemampuan 50 tapi lo pengen kaya yang berlebih-lebihan, kayak itu nggak seimbang dong, nggak pantas dong, itu nggak benar. Banyak orang yang ngerasa iri atau ngeliat orang tuh, kok dia hidupnya enak ya, kok dia kayak gini ya, padahal mungkin yang dilalui sama orang yang dilihatnya enak itu ada banyak kan. Maksudnya mungkin kesulitannya atau ujiannya. Ya itu, orang kan lihat selalu udah jadinya aja. Iya, pasti ada proses di balik itu semua kan. Gitu, seimbang kan. Contoh, gue sekarang nih jadi kayak gini, seimbang lah dengan apa yang gue jalani dulu. Semua seimbang. Nah Kak, kalau misalnya ramalan itu sendiri ya, bener gak sih ada? Nilainya 50-50. Belum tentu benar. Maksudnya gimana tuh? Ya ramalan itu nilainya 50-50. Gak pasti, gak jelas. Ramalan yang kayak menerawang kah? Atau dari hitung-hitungan kah? Iya, semua 50-50. Zodiak kan semua juga 50-50. Jadi gini, kalau kita ada beberapa kasus yang orang ada seseorang mungkin bertanya ke peramal, dan pada akhirnya peramal itu menyatakan bahwa lo ini nggak bakal nikah nanti, atau lo akan nikah 2 kali, dan ada lo tuh nggak bakal punya anak.
please jangan percaya ramalan apapun itu yang negatif. Jangan. Kenapa? Ditakutkan ramalan kutipan-kutipan dari ramalan yang disampaikan oleh pelaku peramal, kutipan tersebut ditakutkan akan memindsetkan menjadi sebuah pemahaman yang benar-benar melekat pada diri kita, pada hati kita, yang pada akhirnya mindset itu berubah jadi sebuah doa yang kita nggak sadari, yang harusnya nggak terjadi jadi terjadi. Kenapa bisa terjadi ramalan itu? Karena balik lagi, karena kita secara nggak langsung kita berdoa, misalkan jangan nikah 2 kali, jangan nikah 2 kali, jangan nikah 2 kali. Tapi nikah 2 kali. Nikah 2 kali, iya nggak sih? Iya. Gitu loh. Jadi ya ada orang yang nggak, tapi kan aku nggak mau mikirin. Pastikan kutipan itu nggak berada di hati kita, karena radarnya di sini nih soal doa. Gitu. Jadi fix bener-bener kayak kalau ada kutipan-kutipan tersebut kayak hilangin dan tutup dengan gua lebih percaya Tuhan ketimbang ramalan. Udah. Gitu. Termasuk mitos-mitos yang ada yang nggak usah dipercaya. Semua mitos-mitos negatif, semua ramalan-ramalan negatif baik dari tanggal lahir kalian atau dari pet hidup kalian, selagi ada Tuhan itu nggak akan ada masalah sih. Nggak ada masalah, akan diamankan gitu, kecuali kalian nggak deket sama Tuhan, itu emang resiko ada di situ. Jadi semua solusi itu balik lagi ke Tuhan sih sebenarnya. Jadi maksud kakak hal tersebut masih bisa diubah, tapi ada nilai kebenarannya. Ada nilai kebenaran tapi bisa berubah, gitu maksud kakak. Iya, kalau kita ngomongin pet, memang ada beberapa yang kadang gue tahu nih kemana perginya gitu kan, gue tahu. Tapi ini bisa diubah kalau dia mau mengubah itu atas nama Tuhan. Gitu. Jadi yang bisa ngotak-atik hidup kita ya cuman Tuhan. Karena dia yang pegang takdir. Ngerti? Dia Takdir yang itu pegang bisa takdir. berubah berarti. Ya kalau Tuhan mau bilang apa? Siapa yang bisa menghadang atau menghambat Tuhan? Nggak ada. Gitu. Jadi hati-hatilah dengan hati sih. Jangan dikotori dari mitos-mitos, dari kepercayaan-kepercayaan yang pada akhirnya menyesatkan diri kita sendiri dan keluarga sih. Gitu. Ada yang pada akhirnya kayak, udah jangan sama si A nih, gak cocok sama si A. Ada tuh orang tua kayak gitu tuh, gak cocok sama si A. Karena tanggal lahirnya nggak Iya, cocok. Lord. Ujungnya dipilihkan sama pasangan yang semaunya orang tua. Masalah-masalah juga. Ada tuh kasus kayak gitu. Masalah-masalah juga. Ujungnya orang tua yang nyesel. Ada coba kamu pilih yang sama mantan kamu ya. Mungkin gak jadi kejadian seperti ini. Jadi yang dipilihkan orang tuanya malah KDRT kan anaknya. Iya. Sampai lebam segala macam. Ujungnya orang tuanya nyesel. Gitu. Oke, nggak ada yang benar selain omongan Tuhan, udah titik. Dan semuanya masih bisa berubah sesuai dengan Kemauan Tuhan. Gitu. Jadi baliklah ke Tuhan. Baliklah ke Tuhan. Jadi jangan pesimis ya kak. Ya jangan lah, ngapain? Tuh guys, Gitu. jangan pesimis dengan ramalan-ramalan yang kalian dengar, ya kan? Itu jujur, itu tindakan bodoh sih. Itu sama aja kayak ngeracunin dan mengubah takdir kalian yang tadinya positif bisa jadi negatif. Itu ulah kalian sendiri sih. Kalau kalian percaya, gitu aja. Poinnya di situ. Jadi yang bisa ngotak-ngatik dan mengubah takdir kalian dari yang buruk menjadi lebih baik cuman Tuhan. Bukan dukun peramal segala, bukan. Kecuali positif. Kalau positif gimana tuh kan? Positif yang mana? Misalnya ramalannya positif, wah kamu bakal jadi the next. Jangan lo percaya, karena di saat ditakutkan lo percaya lo males. Gitu Oh ya udahlah, hidup gue aman nih. Orang kaya nih, lo jangan ini nih. Udahlah, gue bakal hidup enak gitu ya. Ujungnya apa? Melarat. Karena nggak kerja. Baik lagi, nggak seimbang. Gitu. Malah ketidaktahuan berarti hal yang positif juga ya.
dengan hal-hal yang kayak gitulah. Oh, dengan hal-hal yang seperti itu gue setuju. Spesifiknya ya, Gue setuju. ketidaktahuan dari hal-hal yang seperti itu. Iya, mending gak usah denger. Gue jujur aja, gue kadang tahu gue diem aja. Malah gue nggak mau mencampurkan antara pengetahuan gue tentang masa depan dengan apa yang gue jalan sekarang. Gitu loh. Tapi kakak kan mungkin pernah sekelibet lihat gitu lah ya masa depan orang gitu. Ada yang berubah nggak? Maksudnya yang kakak lihat dulu. Ada gitu ya? berubah, ada. Tapi balik lagi atas nama Tuhan ya. Gitu. Nggak ada bantuan kalau nggak dari Tuhan tuh nggak mungkin. Sulit. Gitu. Jadi ya semua solusi dari semua masalah tuh ya Tuhan sih udah di situ. Dan ingat nggak akan ada yang sempurna. Jadi kalau kalian pikir, tapi kak gue banyak dosa, ada kalian kayak gitu, tapi kak gue kan banyak dosanya kak, tapi gue kan berbuat macam-macam kak. Ih, semua orang juga bikin dosa, gue pun bikin dosa sama, tapi pastikan kebaikan lo di atas dosa lo, udah di situ aja. Dan lo jangan banyak bikin jenis dosa, ngerti nggak? Kalau lemah di situ udah di situ, gak usah kemana-mana segala macam gitu loh. Itu aja. Intinya masih aman lah, lo bisa ngitung sendiri lah walaupun agak sulit dihitung, tapi lo pinter-pinter aja. Nih, gue kalau bikin dosa misalkan, Contoh dosanya apa? misalnya lah gitu, misalkan gue bikin dosa gitu, gue pasti habis itu buat buat kebaikan gitu loh. Iya, gue seperti itu. Ya, gue bikin dosa, bohong kalau gue nggak bikin dosa, bohong banget. Jadi di saat gue bikin dosa, ya gue bikin kebaikan, banyakin yang macam di situ. Itu baru bener. Kalau gue bilang gue nggak bikin dosa, bullshit banget kayak bullshit. Jadi kalau ada orang depan gue ngomong gue nggak berdosa, bullshit sih, gak akan ada. Tuh 16 tahun gue jadi konsultan, ya 16 tahun gue jadi konsultan. Manusia mana yang nggak bikin dosa? Bahkan pemuka agama aja gue nggak sebutin orang-orang itu, gue tahu aib gue. Banyak klien gue yang ngomong tentang tentang pemuka ini pemuka itu, telinga gue ini sampai apa keburukan pemuka agama. Tapi udahlah, dia manusia, lu ngapain gitu. Maklumin lah manusia, ya udah. Ya balik lagi ke content membership kan kakak bilang pas penciptaan si Father Mother kan, dengan segala kekurangannya gitu. Ya iya, intinya gak ada yang sempurna sih, udah sih gitu aja. Jadi please, selalu ada jalan kalian pulang ke Tuhan di saat kalian udah bikin kesalahan. Selalu ada. Emang Tuhan itu maha pemaaf, tapi kalau lu sadar, kalau lu gak sadar gue gak tahu ya. Gitu aja, intinya lu sadar, lu sesali, itu aja sih. Jangan hopeless. Jangan hopeless, gitu aja. Kalau lu hopeless, lu akan berada di circle the monster dan siap hancur, itu aja. Ada lagi? Oke, kita akhirin aja sesi curhat, sesi spiritual percintaan dan ngopi bareng SGN ini ya. Dan gue tegasin gue bukan pemuka agama, gue cuma pelaku spiritual aja. Dah gitu aja, cukup kali ya. Jadi jangan panggil gue macam-macam, gue cuman pelaku spiritual dan peneliti supranatural gitu aja. Sebenarnya gue tuh banyak banget yang gue teliti, bahkan tentang roh segala macem gue banyak teliti, tapi kita step by step ya, ilmu yang gue kasih ke kalian, takut kalian belenak gitu kalau kebanyakan gue sendokin ya gitu. Oke. Tapi ada yang menarik ya. Ini cuman ngobrol iseng terakhir aja sih. Kita kan, kakak sempat bilang kan kayak life path kakak sama aku tuh mirip gitu. Tapi emang ada yang seperti itu ya kak? Ada. Pola itu tuh ada ya? Ada. Next kita bahas ya kak. Iya, karena kita cetakan yang sama. Kita bahas. Ya balik lagi, gue tuh pengen banget sebenarnya ngebahas fitur-fitur fitur-fitur bantuan Tuhan. Banyak banget sebenarnya, tapi ya doain gue sehat selalu, diamankan dan selalu dilindungi Tuhan lah, biar gue bisa berbagi sama kalian hasil penelitian gitu sih. Thank you yang udah dengerin SGN ya. Para The Guardians. Bye guys.